Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas lagi dan lagi soal-soal latihan mengenai UTBK SNBT 2023, khususnya di subtes TPS ya, pengetahuan kuantitatif ini. Dalam hal kecukupan data. Nah, jadi teman-teman pasti sudah sering melihat ya soal-soal modelan seperti ini. Jadi disajikan pertanyaan. Nih kita punya 3 soal ya. Jadi masing-masing soal ada pertanyaan nih. Jadi berapakah nilai X min Y? Nah, itu kan pertanyaan ya. Nomor 2, tentukan nilai XY. Nah, ini kan pertanyaan. Yang nomor 3, tentukan S15. Nah, ini kan pertanyaan. Nah, selain pertanyaan, kita punya pernyataan. Nah, jadi ada pernyataan 1, ada pernyataan 2 nih, kita lihat di sini nih. Oke. Nomor 2 juga ada nih pernyataan 1, ya kan, pernyataan 2. Nomor 3 juga ada pernyataan 1, pernyataan 2. Oke, teman-teman bedakan pertanyaan dan pernyataan. Hati-hati jangan campur-campur ya. Oke, nah tugas kita di sini adalah memeriksa nih. Jadi pernyataan-pernyataan ini apakah cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi ini lihat opsinya. Kalau yang A apa? 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Nah, jadi kalau kita pakai pernyataan 1 saja, itu ternyata pertanyaannya bisa terjawab. Tapi kalau kita pakai pernyataan 2 saja, itu pertanyaannya nggak bisa kejawab. Nah, itu jawabannya yang A nanti kalau gitu. Oke, paham ya? Nah, kalau yang B apa? Kalau yang B itu kebalikannya yang A. Kalau kita pakai pernyataan 2 saja, itu cukup menjawab pertanyaan. Tapi kalau pakai pernyataan 1 saja, itu tidak cukup menjawab pertanyaan. Oke, paham ya? Kalau yang C apa ini? Nah, kalau yang C, tadi kan yang A sama B kan sendiri-sendiri tuh, ya kan? 1 sama 2. Nah, kalau yang C ini dibarengin, ya 1 sama 2 kita pakai semua gitu, bersama-sama. Nah, dia cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. Oke, kalau yang D apa? Kalau yang D hampir sama kayak yang A sama yang B ya. Dia sendiri-sendiri, tapi dua-duanya cukup. Oke, kalau dari yang A sama B kan salah satu ada yang nggak cukup. Nah, kalau yang D semuanya cukup. Jadi, kalau kita pakai pernyataan 1 saja cukup menjawab. Kalau pakai pernyataan 2 saja cukup menjawab. Oke. Kalau yang E apa yang E? Kalau yang E ini sebenarnya lawan dari yang C sih. Ya kan? Kalau yang C kan 1 dan 2 bareng-bareng cukup. Jadi mereka berdua udah dipakai bareng nih untuk menjawab ya kan. Ternyata cukup untuk menjawab itu yang C. Nah, kalau yang E dia nggak cukup. Ya, jadi istilahnya ini langkah terakhir lah untuk yang E. Oke, lebih baik kita langsung ke pembahasannya ya daripada teman-teman bingung. Oke, kita lihat nih nomor 1. Jadi kita punya segitiga ABC yang nyambung dengan segitiga CDE. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X min Y? Oke, pernyataan pertama AB sama dengan BC sama dengan AC. Pernyataan kedua DE sama dengan EC sama dengan DC. Oke, kita harus coba satu persatu ya. Jadi kita coba satu-satu dulu. Nanti kalau udah dicoba satu-satu ternyata nggak bisa, baru dibarengin. Oke, ini lihat kita gunakan satu saja. Satu saja berarti kita cuma punya ini AB sama dengan BC sama dengan AC. Ya cuman ini doang nih, satu biji ini doang. Yang dua nggak usah diurusin gitu ya. Nah, AB sama dengan BC sama dengan AC berarti ini sama dengan ini sama dengan ini. Karena mereka sama ya, kita lihat nih kan, maka segitiga ABC sama sisi. Ya, ini kan sama sisi berarti kan. Nah, ingat segitiga sama sisi itu sudutnya berapa? Nah, 180 bagi 3 ya kan, 60. Oleh karenanya, sudut A sama dengan sudut X ya kan. Ini kan sudut A adalah sudut X. AX gitu ya, terus sudut B yang ini, terus sudut ACB mana? ACB. Nah, yang ini nih, ya. Sudut ini itu adalah 60 derajat. Oke, berikutnya apa? Lihat, Y, sudut Y kan yang ini nih. Y itu bertolak belakang dengan ACB, tahu bertolak belakang ya. Jadi dia ini namanya bertolak belakang. Ini dengan ini bertolak belakang. Nah, tadi ini besarnya berapa? 60 kan? Nah, otomatis yang ini juga 60 karena sudut yang bertolak belakang besarnya sama nih seperti ini ya. Sudut Y sama dengan sudut ACB sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, berarti kan kita udah dapat tuh X-nya sama Y-nya. X-nya dari 60 kan? Terus Y-nya dari 60. Nah, sehingga X min Y adalah 0. 60 kurangin 60. Nah, kita bisa nih mendapatkan nilai X min Y, yaitu berapa? 0 derajat. Ya. Jadi dengan pernyataan satu saja cukup untuk menjawab. Oke, paham ya? Apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Kita harus mencoba menggunakan 2 saja. Kenapa? Karena kalau 2 saja ternyata cukup menjawab, ya jawabannya D. Nah, tapi kalau nggak cukup menjawab, jawabannya A. Nah, jadi jangan terburu-buru teman-teman ya. Kita harus cek semuanya pokoknya. Oke, 2 saja.
ini sama seperti tadi, DE sama dengan EC sama dengan DC ya. DE sama dengan EC sama dengan DC ini. Berarti kan ini sama sisi nih, gantian. Ternyata yang sama sisi yang ini. Oke. Nah, oleh karenanya ya sama alasannya seperti tadi, D sama dengan E sama dengan DCE sama dengan Y sama dengan 60. D sama dengan E sama dengan DCE yang ini. Ini adalah si Y kan? Nah, itu adalah 60 derajat. Serta ACB 60 derajat. ACB mana? ACB. Nah, yang ini. Ini juga 60 derajat karena bertolak belakang ya, sama seperti tadi. Nah, udah kan kita stuck sampai di situ kan? Stuck sampai si ACB kan? Kita nggak tahu nih si hubungan sisi AB, BC dan AC itu apa. Ya kan kita cuma tahu si ini 60. Nah, BC berapa nggak tahu, AC berapa nggak tahu, AB berapa nggak tahu, hubungan antar sisinya apa juga nggak tahu. Gitu kan? Nah, berarti nilai sudut X ini tidak bisa ditentukan dong. Ya kan karena kita tadi stuck sampai di situ ya, alasannya seperti tadi ya, sudut X-nya tidak bisa ditentukan. Nah, karena X-nya nggak tahu ya, berarti X min Y-nya juga nggak tahu. Gitu ya, tidak dapat ditentukan. Nah, sehingga kita pakai 2 saja itu tidak cukup untuk menjawab. Nah, karena 1 saja cukup menjawab ya, terus 2 saja tidak cukup menjawab, berarti jawabannya yang A. Oke, lupa nggak ini opsinya nih? Oh, kalau lupa di rewind videonya ya ke slide 1 tadi itu kan ada opsinya tuh ya kan. Kalau begini jawabannya A. Oke, paham ya teman-teman ya? Ya, sering-sering latihan pokoknya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, lihat nomor 2. Pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya tentukan nilai X kali Y. Ini tanda seru ini bukan faktorial ya. Ini tuh tanda perintah ya. Tentukan nilai X kali Y gitu. Nah, ini pernyataannya 1 2. Sama seperti tadi, kita coba gunakan 1 dulu. Ya, 1 dulu berarti kita cuma punya X plus Y sama dengan 5. Nilai X, nilai Y, dan nilai XY tidak dapat ditentukan. Maksudnya apa? Ya kan kita cuma punya X plus Y sama dengan 5. Habis itu ya udah, X-nya berapa coba? Y-nya berapa? Kan kita nggak tahu. Tidak tahu pastinya gitu. Kan bisa jadi X-nya 1, Y-nya 4 gitu kan, atau X-nya 2, Y-nya 3 gitu kan, atau X-nya 7, Y-nya min 2 kan bisa aja. Jadi nggak pasti gitu. Nah, jadi nilai X, Y itu nggak bisa ditentukan kan. Nah, jadi X kali Y pun juga tidak dapat ditentukan. Sehingga 1 saja tidak cukup. Sekali lagi jangan keburu-buru jawab B ya, kita harus ngecek 2. Karena kalau 2 saja cukup gimana? 2 saja cukup, ya jawabannya emang B. Tapi kalau 2 saja nggak cukup, kita harus barengin dia. Oke, kita lihat di sini. Ini alasannya sama seperti tadi. Kan kita cuma punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Nah, ini juga banyak sekali komposisi X dan Y-nya. Misalkan X-nya 1, Y-nya 2, ya kan? Kan jadi 5 tuh, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Bisa jadi X-nya min 1, Y-nya 2, gitu kan bisa jadi. Ya, jadi X sama Y-nya nggak pasti gitu ya. Jadi X kali Y-nya pun juga tidak dapat ditentukan. 2 saja tidak cukup. Oke, kalau 2 saja nggak cukup, 1 aja nggak cukup, kita barengin. Ya, jadi kita gunakan 1 dan 2 sekaligus. Nah, berarti kita punya keduanya nih. Punya X plus Y sama dengan 5, terus punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7. Nah, bisa nggak kita menemukan nilai pasti dari X kali Y tadi? Ternyata bisa dengan cara mengkuadratkan kedua ruas dari si X plus Y sama dengan 5. Jadi ini kita kuadratkan, 5 kita kuadratkan. X plus Y dikuadratkan apa? X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Oke, ini jangan tanya dari mana. Udah kelas 12 ya. Hati-hati, pemfaktoran seperti ini. Ya bukan pemfaktoran sih, ya penjabaran kuadrat seperti ini jangan sampai lupa. Terus 5 kuadrat itu 25. Oke. Nah, muncul di sini nih X kuadrat plus Y kuadrat kan 7. Nah, kita substitusi 7. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat itu 7 ya. Terus saya pindahkan ke sono, 2XY sama dengan 18 ya kan, 25 kurang 7. Terus 2-nya dibagi, jadi XY sama dengan 9. Nah, ini ketemu ini, nilai XY sama dengan 9. Nah, karena 1 dan 2 bersama-sama ya cukup menjawab, ketemu ini pasti ya kan, X-nya 9, XY-nya 9. Berarti 1 dan 2 cukup menjawab ya, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini tentang apa ini ya? Tentang barisan aritmetika ya. Jadi UN adalah suku ke N, tahu suku ke N ya. Terus SN adalah jumlah N suku pertamanya. Tentukan S15. S15 berarti jumlah 15 suku pertama. Pernyataan pertama dulu deh, yuk. Oh enggak, ternyata kita, ini. Jadi gini teman-teman ya, kita sebelum membongkar pernyataannya, kita bongkar dulu pertanyaannya. Pertanyaannya bisa disederhanakan nggak?
Tentukan S15. S15 kan jumlah N suku pertama, ya jumlah 15 suku pertama. Sn di deret aritmetika rumusnya gini, ya kan, N per 2 dikali 2A plus N-1B, dengan A adalah suku pertama, ya kan, B adalah bedanya. Nah, sehingga kalau S15, ya kita substitusi N-nya 15, ya jadi 15 per 2 dikali 2A plus ini N-1, berarti 15 kurang 1 ya, 14B. Nah, terus 2-nya saya coret di sini, coretnya ke semua ya. Berarti 15 dikali A plus 7B. Nah, berarti objektif kita apa? Tujuan kita adalah menghitung nilai ini nih. 15 dikali A plus 7B. Oke, ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Jadi lebih sempit kan? Kalau dari pertanyaannya S15. Nah, sekarang udah lebih jelas. Pertanyaannya adalah 15 dikali A plus 7B. Gitu. Nah, baru kita bongkar pernyataannya. Yuk, satu saja. Berarti apa? U2 sama dengan 5. Nah, rumus UN-nya kan begini nih, ya kan? A plus N-1B. Oke, teman-teman kalau lupa silakan dibuka lagi catatannya ya. Ini rumus UN barisan aritmetika, harusnya tahu lah ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, kalau U2 apa? Ya, N-nya ganti 2. Ya, jadi U2 sama dengan 5. U2-nya itu A plus 2 kurang 1B. Jadi A plus B sama dengan 5. Terus U5-nya juga kita bongkar nih. U5 adalah apa? A plus, ini ya, 5 kurang 1. Jadi 4B. A plus 4B sama dengan 14. Nah, berarti kita dapat apa? Dapat persamaan ini. A plus B sama dengan 5 yang ini. Sama A plus 4B sama dengan 14 yang ini. Nah, ini kan sistem persamaan dua variabel. Bisa dilakukan eliminasi kan? Nih, bisa dilakukan eliminasi untuk mendapat nilai A dan B. Nah, pokoknya nanti kalau kita ngeliminasi ini ya, bakal dapat A sama B kan? Intinya kan A sama B-nya dapat. Terus nanti begitu dapat A sama B, bisa kita substitusi ke sini untuk menghitung. Oke, paham ya? Kan di sini kita cuma menentukan dia cukup menjawab atau enggak. Gak usah kita praktek eliminasi ini, nggak usah ya. Memperlama waktu itu. Ya, pokoknya kita tahu intinya aja kan kita bakal dapat A sama B. Nah, nanti A sama B bisa disubstitusi ke sini. Nah, sehingga S15 itu dapat ditentukan. Berarti pernyataan satu saja cukup menjawab. Oke, teman-teman paham kan maksudnya ya? Kita nggak usah ngeliminasi, nggak usah susah ngeliminasi, nggak usah ya. Karena kita cukup tahu bahwa di sini ya dari ngeliminasi kita bisa dapat A dan B, bisa disubstitusi ke sini hasilnya. Oke, cukup gitu aja, nggak usah dihitung. Oke, satu saja cukup menjawab. Lanjut, gunakan dua saja. Dua saja apa? Kita cuma punya U8 nih sama dengan 15 ya. U8 sama dengan 15 berarti A plus 7B kan? 8 kurang 1 nih kan? A plus 7B sama dengan 15. Oke, melihat sesuatu yang mencurigakan nggak di bentuk ini? Kalau tadi kan kita butuh dua persamaan ya. Yang satu kan A plus B sama dengan 5, terus A plus 4B sama dengan 14. Nah, ini bisa dieliminasikan. Nah, di sini kita punya satu persamaan aja, yaitu A plus 7B sama dengan 15. Nah, kira-kira bisa nggak ditentukan A sama B-nya? Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak ditentukan A sama B-nya, ini belum bisa ya, tidak bisa karena cuma satu persamaan. Tapi lihat yang ditanya coba. Yang ditanya apa? 15 dikali A plus 7B. Nah, di sini kita punya A plus 7B. Ya udah dong, bisa dihitung dong. Ya nggak? 15 dikali A plus 7B. Nah, A plus 7B-nya ini 15. Langsung masuk. Nah, gini loh. 15 kali 15 gitu nanti. Ya, jadi kita nggak usah peduli A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Tapi karena kita punya A plus 7B-nya langsung gitu ya. Langsung masukin ke sini kan bisa. Gitu ya. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa bentuk yang didapat adalah bentuk yang muncul pada S15, yaitu A plus 7B. Ini bisa dihitung nanti kan. Nah, sehingga nilai S15 dapat ditentukan. Ya, dua saja cukup menjawab. Nah, karena satu aja cukup menjawab, dua aja cukup menjawab, jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya teman-teman ya langkah-langkahnya. Jadi, silakan kalau belum paham, di-rewind lagi videonya atau enggak, tanya di komentar. Ya, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan video-video dan informasi lainnya di Instagram kami, di TikTok kami, ya, YouTube-nya jangan lupa di-subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye, dadah.